Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Islami? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita semua, melindungi kita dengan rahmatnya, dan diberikan rizki yang halal, banyak dan berkah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut menonton video ini sampai selesai, dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua media sosial yang sahabat Islami punya. Selamat menyaksikan. Peristiwa Isra dan Mi'raj tidak dapat dilepaskan dari kisah tentang buraq atau kendaraan yang membawa Nabi Muhammad SAW. Pada Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Perjalanan ini ditempuh Rasulullah dengan mengendarai buraq dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan buraq sebagai kendaraan yang membawa Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Buraq diceritakan didatangkan langsung dari surga. Nama buraq berasal dari kata barku yang berarti kilat. Kata barku beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti namanya, buraq punya kecepatan layaknya kilat atau sama bahkan melebihi kecepatan cahaya. Kecepatannya bahkan tidak dapat dijangkau akal, sehingga buraq termasuk salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang barku atau kilat adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Kendaraan yang secepat kilat inilah yang memungkinkan Nabi Muhammad menempuh perjalanan jauh dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kembali ke bumi. Perjalanan pulang pergi ini hanya ditempuh dalam satu malam saja. Ini sangat-sangat luar biasa. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Aku telah disediakan buraq, aku pun duduk di belakang Jibril dan berangkatlah bersama. Ketika hendak naik, kedua kaki depannya diangkat ke atas, dan ketika turun, kedua kaki belakangnya yang diangkat." Dalam hadis lain dijelaskan pula, buraq merupakan hewan yang berwarna putih dan mempunyai ukuran lebih besar dari keledai. Di kepala buraq terdapat satu tanduk. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "Aku diberikan buraq. Dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bagal. Terdapat satu tanduk di pucuk kepalanya." Para sarjana telah melakukan penyelidikan atau penelitian. Mereka berkesimpulan bahwa kilat atau sinar dapat bergerak sejauh 186.000 mil atau 300 km per detik. Dengan penyelidikan yang memakai sistem paralaks, diketahui pula jarak matahari dari bumi sekitar 93 juta mil dan dilintasi oleh sinar dalam waktu 8 menit. Menurut akal pikiran kita sehari-hari yang tetap tinggal di bumi, jarak demikian jauhnya tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam beberapa saat saja oleh buraq. Karena untuk menerobos garis tengah jagat raya saja memerlukan waktu 10 miliar tahun cahaya melalui galaksi-galaksi atau fosil-fosil jagat raya. Namun kendati di luar nalar, peristiwa tersebut tetap harus diimani oleh umat Islam. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang harus diimani oleh umat Islam, karena terjadi atas kuasa dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, itulah sahabat Islami, spesifikasi mengenai kendaraan Rasulullah SAW saat Isra dan Mi'raj. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.